Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Pegiat desa ataupun dalam hal ini mungkin sekdes, kasih kesejahteraan dan lain-lainnya ya, baik kasih maupun kaur ataupun juga operator desa. Ini adalah aplikasi Simple SPJ yang dimana nanti kita itu membuat SPJ dengan sangat mudah, semudah ataupun secepat kilat ketika kita mengerjakan bikin SPJ. Nah, SPJ tentunya SPJ Dana Desa ya. Nah, dalam hal ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, ini adalah halaman dashboard daripada aplikasi Simple SPJ ini. Kemudian apa-apa sih yang wajib kita isi? Yang pertama kali, oke teman-teman. Yang pertama kali yang harus kita isi adalah di sini teman-teman ada yang namanya itu profil teman-teman. Klik di sini profil, kemudian silahkan teman-teman di sini untuk user dan passwordnya silahkan teman-teman ingat-ingat, baik user maupun passwordnya boleh berupa itu baik nomor ataupun juga huruf, itu boleh ya. Kemudian langkah selanjutnya ya adalah kita mengisi logo. Nantinya akan tampil di sini dan akan terus berkesinambungan dengan surat-surat yang lain, teman-teman. Nah, logonya harus di sini kita langsung upload di sini. Kemudian jika sudah, kita langsung simpan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa ya, entry data umum. Sebutkan nama daerah. Terkadang ya kita di Indonesia ini ada yang sebutannya itu ada desa, ada kampung, misalkan juga ada ini ya ada tiuh dan lain-lain ya teman-teman, tergantung desanya. Nah, di sini ada desa. Nah, di sini sebutannya nama daerah kita misalkan desa, berarti kita tulis desa. Terus pemimpin, dalam hal ini saya contohkan adalah di sini ada namanya itu Pak Maslur. Terus jabatannya adalah kepala desa. Kalau teman-teman misalkan di sini jabatannya adalah lurah ataupun kepala kampung, kepala suku dan lain-lain, silakan disesuaikan saja. Nama operator, operator pemegang ini misalkan siapa, keuangan misalkan ataupun operator. Saya contohkan namanya itu Rahmanuddin misalkan teman-teman. Nomor telepon juga harus diisi seperti ini, kemudian emailnya juga diisi karena nantinya akan berkelanjutan. Terus alamat email. Alamat email ini teman-teman yang nantinya itu akan ada di bawah kop surat teman-teman ya. Jadi nantinya akan berkaitan dan ini sangat penting banget. Kemudian jika sudah teman-teman langsung simpan saja. Nah, ini adalah langkah yang pertama untuk pengisiannya teman-teman. Langsung disimpan. Nanti akan muncul seperti ini. Oke, langkah yang nomor dua adalah kita mengisikan data pegawai ya teman-teman. Nah, data pegawai, nah sesuai di sini saya contohkan misalkan teman-teman ya, tambah pegawai. Nah, nama lengkap misalkan di sini ada namanya itu ada Sandika teman-teman ya. Kita pakai huruf besar semua. Sandika. Nah, terus jumlah gaji, kenapa di sini langsung ada jumlah gaji? Karena nantinya ini berkaitan dengan ada kan untuk SPJ, penggajian dan lain-lain. Ini disesuaikan dengan yang sudah ada di dalam aplikasi Siskudes ya teman-teman. Misalkan si Sandika ini apa nih kasih pemerintahan misalkan. Nah, jumlah gajinya per bulannya itu misalkan 3.500.000 ya teman-teman. 3.500.000 tuh 23. Tidak usah dikasih titik ataupun koma, biarkan seperti ini saja. Nah, misalkan masukkan NIP, kalau nggak ada dikosongkan saja. Jabatan apa? Misalkan kasih kesejahteraan, kasih kesra misalkan ya. Kasih kesra. Contohnya seperti ini. Pangkat, kalau memang nih, kenapa di sini ada NIP, ada pangkat dan lain-lain? Karena yang memakai aplikasi ini teman-teman ada yang dari kelurahan, artinya itu para PNS ya teman-teman. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Golongan kalau nggak ada, ya udah dikosongin aja, kasih kesra. Kita simpan teman-teman. Nah, namanya Sandika, yaitu kasih kesra teman-teman. Nanti ketika kita sudah disimpan, maka ini adalah untuk menjadikan acuan kita narik data teman-teman ya. Nah, di sini ada namanya itu Sandika, yaitu kasih kesra, gajinya 3.500.000 teman-teman. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi nanti di sini nih ya, nama-nama yang ada dibayar dari aplikasi Siskudes tersebut, artinya nama-nama yang tercantum di dalam Siskudes tersebut yang dibayarkan oleh dana desa, baik dari APBD, PAD ataupun misalkan dari dana desa, masukkan di sini ya teman-teman. Contohnya di sini ada kepala desa, ada kasih kesra, ada kebersihan,
anggota BPD, ada sekretaris BPD, ketua BPD, ketua RT, dan seterusnya di teman-teman ya. Ada staf kebersihan, sekretaris desa, kasih pemerintahan. Masukkan semua datanya di sini. Karena tujuannya adalah nantinya ketika kita itu mau input, tinggal narik saja teman-teman ya datanya. Oke, sesudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah misalkan di sini SPJ penggajian. Nah, saya contohkan di sini yang sudah masuk ini untuk SPJ penggajian, teman-teman. Nah, di sini langsung di sini ya, saya contohkan. Di sini SPJ penggajian, list penggajian seperti ini. Nah, klik seperti ini, teman-teman ya, di sini. Klik seperti ini, maka di sini nanti akan loading ya, akan loading yang nantinya teman-teman bisa langsung isi saja. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita langsung saja ke master data. Klik master data, kemudian kita tambah data ya teman-teman. Tambah data, klik sekali. Nah, judul tunjangan, siltab, insentif, honorarium, dan lain-lain. Masukkan judul jenis pembayaran. Contohnya di sini ya. Misalkan di sini teman-teman itu siltab. Ini kita huruf gede semua boleh ya. Siltab. Nah, perangkat desa, teman-teman seperti ini. Bulan, misalkan teman-teman ya seperti ini. Bulan Januari ya. Nah, di sini sebentar. Nah, ini bulan Jan sampai misalkan Januari, Februari, Maret. Misalkan seperti ini teman-teman. 2025. Seperti ini teman-teman. Nah, di sininya teman-teman ini sudah ada contohnya. Ini adalah kwitansi Siskudes-nya. Ini nomor kwitansi Siskudes-nya. Jadi nanti ini tulis dengan sesuai yang ada di Siskudes teman-teman ya. Yang ada di Siskudes teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman ya, nomor ininya. Nomor dari kwitansi tersebut. Nah, misalkan ini dia teman-teman. Ini adalah nomor kwitansinya. Nah, ini nomor kwitansinya adalah 00001 KWT 27 2003 terus di sini garing 2022. Ini contohnya seperti ini. Berarti kan ini nomor ini ya teman-teman yang dimaksud tadi itu. Nomor ini nomor kwitansi tadi. Nah, kita masuk lagi ke sini teman-teman. Berarti ngikutin tuh. Nah, seperti ini ya teman-teman, ngikutin seperti ini. Sesuai dengan Siskudes tadi. Misalkan 0001 sesuaikan saja sesuai yang ada di Siskudes tadi nih, yang ini nih teman-teman. Klik masukkan saja seperti ini ya. Tulisnya seperti ini. Nah, biasanya berarti 0001 1 2 3 4 5. Tuh 2 3 4 5. Di sini misalkan nomor 10 teman-teman. Nomor 10 misalkan seperti ini. Terus KWT yang sesuai dengan tadi ya. KWT. Nah, di sini misalkan 27 2025 2023 ini yang ininya ya. Kode kecamatan dan kode desa kita. Kemudian di sini 2025. Sesuai dengan yang tadi aja ataupun yang ada di Siskudesnya teman-teman yang tadi ini ya, yang seperti ini nih ya. Nah, seperti ini nih teman-teman. Ikutin seperti ini yang ada di Siskudesnya teman-teman. Nah, tadi itu ya, sorry. Nah, yang tadi ini sesuai seperti ini misalkan. Nah, diverifikasi oleh siapa? Masukkan nama sekdes. Sekdesnya siapa? Misalkan nama sekdesnya adalah Ali ya. Misalkan nama sekdesnya adalah Ali Imron. Misalkan seperti ini. Jabatan siapa nih? Sekretaris desa. Yang apa? Memverifikasi. Terus dibayarkan oleh siapa TPK-nya? Misalkan namanya itu Sadewa, teman-teman ya. Sadewa, pilih jabatannya adalah misalkan yang dibayarkan oleh siapa? Kaur keuangan yang membayarkan duitnya itu. Pelaksana, TPK-nya itu siapa dalam hal ini? Misalkan TPK-nya namanya itu Wiyono, teman-teman ya. Wiyono. Nah, di sini masukkan, nah sumber dananya dari mana? Sumber dananya yang untuk menggaji ini. Misalkan dari ADD, ya udah ADD teman-teman ya. ADD seperti ini. Kemudian
tanggalnya tanggal berapa nih? Misalkan di tanggal sekarang. Ya udah kita tanggal sekarang, misalkan hari ini. Contohnya. Terus tambahkan keterangan. Tambahkan keterangannya ini kita contohkan seperti apa aja. Tambahkan keterangan misalkan pembayaran siltap ini aja boleh ya. Kita copy. Coba kita lihat nantinya. Kita paste. Kemudian kita tambahkan teman-teman seperti ini. Nah, tentunya setelah kita tambahkan seperti ini teman-teman, di sini teman-teman itu akan masih kosong ya, masih kosong yang dimana ini masih belum diisi. Nah, contohnya ini teman-teman. 18 Oktober. Nah, siltap perangkat desa bulan Jan sampai Maret. Nah, ini contohnya tadi ya, kita membuatnya itu di nomor 10, teman-teman. Kemudian, kita langsung di sini ada ikon pensil, klik di sini, teman-teman. Nah, ini kan tadi kan sudah ya. Kemudian, selanjutnya kita lihat detail ya. Jangan lupa klik lihat detail. Di sini, nah ini tadi tuh ya nomor 10, mana nomor 10. Nah, ini dia yang KWT nomor 10. Kan masih kosong nih, belum ada pembayaran. Jika sudah seperti ini teman-teman, kita pilih ikon ini pencarian. Klik sekali, kemudian nah di sini baru kita masukkan siapa yang menerima dari gaji tersebut. Tambah di sini, klik tambah. Masukkan nih item siltap tunjangan honorer siapa, masukkan judul pembayaran. Misalkan di situ tadi ya, siltap tadi teman-teman di sini tuh ya. Siltap perangkat desa bulan Januari Maret 2000. Nah, misalkan di sini nilai siltap tunjangan orang di dunia. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini item siltap. Contohnya ya, contohnya di sini adalah berapa? Misalkan ada 5 juta, teman-teman tuh 2 3. Jika sudah ininya ada misalkan 2, bentar teman-teman ya. Siltap item tuh di sini masukkan judul pembayaran. Nah, isi bidang. Oke, ini ya. Contoh saja dulu penerimanya siapa nih? Misalkan penerimanya adalah Sandika. Contohnya keterangan. Nah, di sininya contohkan saja bulan Jan sampai Maret. Misalkan kita lihat terlebih dahulu teman-teman. 2025. Kita tambah seperti ini. Kita tambah terlebih dahulu. Jika kata-katanya kurang pas dan tidak sesuai dengan kebiasaan teman-teman, silakan diganti. Ini saya contohkan ya cara pengisiannya seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung, nah ada seperti ini. Coba kita kembali lagi ke sini teman-teman. Kita kembali lagi ke list teman-teman. Ya, ini adalah yang tadi kita. Nah, kita coba print terlebih dahulu. Apa kata-kata yang kurang? Nah, Sandika kasih kesra 2 bulan yaitu 5 juta teman-teman. Nah 5 juta, nah seperti ini. Dan seterusnya. Nah kita tambah lagi nih ya. Kita tambah lagi. Masukkan lagi siapa nih. Misalkan di sini tambah lagi datanya. Si siapa Sandika ini masukkan lagi seperti tadi ya. Ini kan tuh siltap tunjangan. Ini misalkan tunjangan. Nah seperti ini. Kita tambah lagi. Tambah teman-teman. Misalkan itu tadi sama ya, seperti ini. Jumlahnya 5 juta juga. Ininya ada 2, misalkan seperti ini. Karena beda orang beda lagi. Di sini saya contohkan ada namanya itu ada Roy Jordi. Misalkan seperti ini ya, teman-teman. Kalau ini ya, kalau sekretaris kasih kesejahteraan, silakan keuangan misalkan seperti ini. Misalkan di sini masukkan lagi seperti ini, sesuaikan saja dengan teman-teman. Nah, maka ada 2 seperti ini teman-teman. Ya, seterusnya seperti itu kita lihat di list. Kemudian kita di sini di bawah ini ya. Nah, ini nomor 10 ini kita langsung print coba. Nah, tuh ada 2 orang. Jadi sangat mudah sekali teman-teman. Tinggal kita langsung saja cetak teman-teman, langsung tanda tangan. Di sini disetujui oleh kepala desa Mas Lur. Telah diverifikasi oleh sekretaris desa namanya Ali Imron, dibuat oleh pelaksana kegiatan namanya Tuwiono. Nah, dibayarkan oleh kaur keuangan yang megang duit. Nah, ya teman-teman langsung distempel dan ini ditandatangani oleh kaur keuangan dan seterusnya seperti itu. Ini untuk pembayaran siltap, tunjangan, honorarium dan semuanya. Nah, makanya data daripada data pegawai itu wajib kita masukkan ataupun kita input itu gajinya berapa sesuai dengan yang ada di dalam APBDes-nya teman-teman semuanya.
Nah, itu tadi ya teman-teman, cara pengisian daripada gaji ataupun pembayaran. Kemudian langkah selanjutnya adalah di sini ada kegiatan barang dan jasa ataupun juga untuk pembayaran barang dan jasa. Kemudian di sini teman-teman, di sini ada master data. Klik master data. Kemudian di sini tambah data teman-teman ya, tambah data. Nah, di sini silakan teman-teman ikuti. SPB ini teman-teman singkatan dari surat pesanan barang. PP PT PKD sesuai dengan isi yang ada di biasa teman-teman buat seperti itu. Nah, semuanya diisi sesuai dengan ini ya teman-teman. Nanti akan saya kasihkan demonya. Nah, ini yang contohnya sudah ada teman-teman. Misalkan di sini kita klik di sini ya teman-teman. Nah, ini dia seperti ini isiannya. Sudah ada isiannya seperti ini. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Misalkan tuh 001 SPB PT PKD 24. Nah, ini nih isinya sesuai dengan Siskudes teman-teman ya. Ini adalah bulan pemesanan, ini adalah tahunnya pembuatan kita SPJ itu. Disamakan seperti ini. Ini sama dengan ini teman-teman. Nama TPK siapa? SKTPK kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nah, terus juga rekening belanjanya nih apa? Material bangunan, untuk belanja material bangunan. Nah, tanggal pesan teman-teman. Tanggal pesan di sini, nah misalkan tanggal pesan boleh kita itu biasanya untuk peng-SPJ-an tanggal pesan itu teman-teman bisa sebelum daripada lunas bayar, dan harusnya pesan itu sebelum lunas bayar sesuai dengan SPJ yang ada di kwitansi Siskudes ya teman-teman. Contohnya pesannya tanggal 23.05.2024 bisa jadi. Nah, di sini tuh teman-teman jatuh temponya tanggal ini juga. Nah, BAST singkatan dari berita acara serah terima barang ya teman-teman di sini. Nah, bisa jadi ini tuh tanggal pesan, jatuh tempo itu sama boleh, ataupun juga tanggal penyerahan barangnya itu di tanggal yang sama itu juga boleh teman-teman. Karena secara logikanya misalkan ketika kita pesan semen pagi ke toko bangunan, bisa jadi sore itu kita diantarkan. Tapi beda halnya dengan kita itu misalkan pesen pasir ataupun batu teman-teman. Pas pesannya tanggal 23 bisa jadi nantinya itu berita acara serah terimanya ataupun datangnya batu itu bisa tanggal 25, 24 juga bisa. Seperti itu ya, artinya pesan dulu di tanggal ini, kemudian di sini maka akan berbeda pun sama, boleh ataupun memang seperti itu. Tentunya ketika ada berita acara serah terima berarti ada pemeriksaan. Jadi serah terima dan pemeriksaan itu tanggalnya harus sama seharusnya. Keterangannya diisi dengan barang-barang tersebut telah kami terima dengan lengkap dan baik. Nama toko siapa? Nama toko misalkan toko bangunan Andalas. Kalau kuari ya nama kuarinya siapa? Pemiliknya namanya siapa? Terus alamat toko misalkan Desa Mekarsari. Jika sudah teman-teman langsung diisi, karena saya sini contohkan sudah di ini ya, tinggal update saja. Nah, tinggal seperti ini. Nah, jika sudah teman-teman, di sini maka akan ada sesuai dengan yang kita inginkan. Tinggal kita langsung lihat detail seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, nah nanti di sini semuanya detail-detailnya tinggal langsung di print saja ya teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung di print saja. Di sini sekarang saya sedang hujan jadi agak lolana. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita tinggal print. Nah, ini dia. Misalkan di sini teman-teman tuh ya, sudah ada surat pesanan barang lengkap. Nomornya ini SPP ini sesuai dengan surat pesanan ya yang ada di Siskudes kita. Ini adalah kode kecamatan, kode desa, ini adalah ininya ya tahun pembuatan sekarang kita, karena ini saya contoh, ini adalah 2024 teman-teman. Nah, kemudian bla bla bla. Nah, ini setelah kita pesan barang, nantinya ada balasan surat pesanan barang dari toko. Baik dari toko ataupun dari kuari, ibaratnya ini adalah surat ininya ya teman-teman, surat balasan ataupun negosiasinya. Nah, ibaratnya seperti ini alurnya teman-teman. Jadi kita sebagai pemerintah desa ini datang ke toko ataupun datang ke kuari ataupun datang ke yang mempunyai jasa. Nah, di sini, nah misalkan kita nih, kita Pak Kaur Keuangan, misalkan kita Pak TPK.
Pak Toko, misalkan ya namanya tokonya Mekarsari misalkan, "Pak Toko ada nggak mesin oli, oli mesin kastrol, ada minyak?" Misalkan, "Ada." Nah, nanti dikasih tahu harga-harganya ini. Nah, baru ibaratnya ini dari si toko. Nanti si toko ini akan tanda tangan dan stempel. Nah, setelah itu, setelah sudah ada balasan surat pesanan barang, maka di sini teman-teman akan ada berita acara serah terima barang. Nah, sebelum diserah terima, biasanya itu ada yang namanya itu berita acara hasil pemeriksaan. Artinya diperiksa dulu, baru setelah itu ada berita acara serah terima barangnya. Jadi sudah ada lengkap ya teman-teman. Di sini juga sudah pihak pertama adalah dari di. Nah, di sini ada pihak kedua adalah amat. Dalam hal ini pihak kedua tersebut di sini adalah ini dari dini untuk pengurus barang ataupun pesan barang, terus ininya mengetahui oleh Kades. Jadi tidak serta-merta kita itu antara TPK, toko, dan Kades. Tapi memang ini wajib juga Kades itu mengetahui ya pembelanjaan ini. Nah, jadi teman-teman silakan tinggal langsung cetak data saja. Jadi komplit ya teman-teman tuh. Sudah langsung kelar teman-teman ya. Sekali kita input langsung kelar semuanya seperti ini. Nah, ketika sudah langsung teman-teman bisa dicetak langsung atau bisa dijadikan PDF pun ya. Simpan sebagai PDF pun bisa teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Itu sangat cepat banget kita membuat SPJ. Dan di sini yang terakhir adalah kita pembuatan SPJ ataupun SPPD teman-teman. List SPPD, kemudian teman-teman silakan di sini setelah list SPPD ini teman-teman klik, kemudian di sini kita diarahkan dengan tampilan yang seperti ini teman-teman. Nah, akan tampilannya seperti ini. Tinggal teman-teman tambah data sesuai dengan keinginannya. Nomor SPPD-nya itu berapa? Ini saya contohkan seperti ini teman-teman. Contoh SPPD 001, ini adalah kode kecamatan, kode desa, tanggal, ini tahunnya sesuai terus teman-teman silakan isi ya, teman-teman silakan isi. Kemudian yang saya contohkan di sini seperti ini. Saya di sini sudah ada teman-teman. Klik, nah contohnya seperti ini. SPPD nomornya 400-03, bulannya bulan 7 2024. Nah, ini tanggalnya. Terus tanggal berangkatnya. Di sini biaya transport pergi berapa, biaya transport kembali berapa, penerimanya siapa. Nah, ini sudah diinikan ya teman-teman, sudah merumus teman-teman, kita tinggal update saja misalkan. Nah, jika sudah teman-teman langsung print saja teman-teman seperti ini. Nah, surat perintah perjalanan dinas sudah ada. Di sini juga lampirannya untuk tanda tangannya ada. Di sini perintah tugasnya sudah ada teman-teman. Nah, laporan hasil perjalanan dinasnya juga sudah ada. Nah, ini laporannya teman-teman. Sudah terbaca. Nah, di sini rincian pengeluaran perjalanan dinasnya juga sudah ada. Tinggal dicetak saja seperti ini teman-teman ya. Nah, ini dia sudah selesai teman-teman seperti ini. Sudah selesai untuk kita langsung ditandatangani. Nah, ini adalah rincian pengeluaran perjalanan dinasnya. Itu sudah ada. Tinggal ditandatangani, diketahui oleh misalkan Kades dan juga pejabat yang membuat komitmen tersebut. Nah, teman-teman, jadi sangat mudah dan sangat cepat sekali teman-teman dengan menggunakan aplikasi Simple SPJ ini. Nah, jika teman-teman masih kurang paham, boleh langsung tanyakan kembali di WA saya pribadi ya teman-teman. Nah, jangan lupa ya langsung saja di order dan dipesan. Akhirul kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.